Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, nama saya Dr. Ica, dokter yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Nia dong. Ibu Nia Iya. Ibu Nia sudah berapa tahun? 20 tahun dok. 20 tahun nih Iya. Ibu. Oke. Jadi Ibu, pada kali ini saya akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya itu namanya pemeriksaan segmen anterior. Nah, pada pemeriksaan ini tujuannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap struktur bola mata Ibu bagian depan dan untuk melihat apakah ada kelainan terkait keluhan Ibu. Nah, untuk alat yang saya gunakan itu ada pen light, ada loop, ada cotton bud, ada kapas, dan ada hand wrap untuk sanitasi tangan saya. Nah, untuk prosedurnya itu Bu, nanti kita saling duduk berhadapan, kemudian saya akan menggunakan senter dan loop untuk memperbesar objek pemeriksaan. Kemudian saya akan menilai struktur bola mata bagian depan Ibu. Nah, sebentar juga saya akan membalik sedikit kelopak mata Ibu untuk melihat apakah ada kelainan di bagian sana, Bu. Nah, kemudian apabila diperlukan, saya akan melakukan pemeriksaan yang namanya sensitivitas kornea. Nah, itu saya akan menggoreskan sedikit kapas di kornea Ibu untuk menguji apakah ada kelainan di kornea. Nah, mungkin Ibu akan merasa sedikit kurang nyaman, namun saya akan melakukannya dengan hati-hati dan sebaik mungkin. Karena prosedur ini saya lakukan untuk mengetahui kelainan yang Ibu keluhkan. Apakah Ibu bersedia? Ya dok, saya bersedia. Baik Ibu, jadi sebelum itu saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan Ibu silakan bersiap-siap. Baik, saya akan melakukan cuci tangan dengan menggunakan hand wrap. Oke, baik Ibu, saya telah selesai mencuci tangan. Lalu sebelum itu lampu akan dibuat sedikit setengah gelap. Lalu setelah dibuat setengah gelap, saya akan menggunakan loop. Kemudian Ibu tolong Ibu nanti melihat lurus ke depan. Bisa Ibu fokuskan satu titik di belakang saya. Nah, setelah itu saya akan tapi Ibu bisa Ibu fokus melihat ke arah saya, lurus ke depan. Nah, di sini saya akan melihat untuk menilai kondisi bola mata pasien secara umum. Apakah lurus atau ortoforia atau exophthalmos atau enophthalmos. Kemudian Ibu di sini kita akan masuk ke pemeriksaan iluminasi oblik palpebra dan konjungtiva. Nah, Ibu kembali fokus ke satu titik di area saya. Lalu saya akan arahkan saya anggap ini pen light. Lalu saya akan arahkan pen light sekitar 45 sampai 60 derajat dari temporal pasien. Nah, di sini saya akan mulai nilai dari kelopak mata pasien. Saya inspeksi apakah ada benjolan atau tidak, atau ada perubahan warna yang menandakan inflamasi atau tidak, ada hematom atau ada edema. Lalu saya perhatikan pula lebar visura palpebra dan posisi bola mata pasien. Lalu setelah itu saya amati lagi silia dan margo palpebra. Tapi Ibu bisa Ibu coba berkedip. Ya baik, di sini kita perhatikan gerakan membuka dan menutup mata, apakah ada yang tertinggal gerak atau tidak. Kemudian saya akan menilai struktur di balik kelopak mata. Jadi tapi Ibu mungkin Ibu merasa sedikit kurang nyaman, tapi ini gunanya untuk menilai keluhan yang ada pada Ibu. Di sini saya akan melakukan teknik eversi, yaitu membalikkan palpebra. Tapi Ibu, di sini saya anggap palpebra sudah terbalik. Tapi di sini saya akan menilai warna mukosa, adanya benjolan-benjolan, benda asing, folikel, dan cobblestone. Nah, ini dilakukan juga pada mata sebelahnya. Lalu saya akan perhatikan konjungtiva bulbi. Tapi Ibu, nah di sini kita periksa warna, kemosis, pelebaran pembuluh darah, dan kita perhatikan juga pada mata sebelahnya. Kita perhatikan juga warna, kemosis, pelebaran pembuluh darah, ada sekret atau tidak. Kita amati sklera dan ada penipisan atau tidak. Baik Ibu, telah selesai pemeriksaan yang tadi. Lalu saya akan melanjutkan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan iluminasi oblik kornea dan bilik mata depan. Nah, di sini saya perhatikan korneanya Ibu. Di sini saya akan senter dari sudut 45 derajat dari temporal. Di sini kita amati kejernihannya, bentuknya, ukuran, kecembungan, ada tidaknya lesi, adanya pembuluh darah, dan pterygium. Di sini kita periksa juga kedalaman bilik mata dengan sinar yang diarahkan dari perifer, dari nasal, dan dari temporal. Baik Ibu, setelah itu saya akan memeriksa sensibilitas kornea Ibu. Di sini mungkin Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman, tapi ini kembali lagi Bu untuk melihat keluhan dari Ibu. Jadi di sini saya akan menggunakan kapas yang dipilin. Tapi Ibu mungkin Ibu akan merasa sedikit tidak nyaman. Ibu bisa melihat terus ke depan, iya.
Di sini kita akan menyentuhkan dari arah temporal ke arah sentral. Oke, kita lakukan juga pada mata yang sebelahnya. Oke, baik. Di sini kita menilai apakah normal atau hipostesia atau hiperestesia. Kemudian Ibu, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan iluminasi oblik pupil, iris, dan lensa. Di sini saya kembali menggunakan senter dan diarahkan sekitar 30 sampai 45 derajat. Dan di sini saya perhatikan ukuran bentuk pupil bulat atau tidak. Nah, di sini kita inspeksi juga refleks pupil direct dan indirect. Kita senter dari arah temporal depan mata dan kita juga lakukan pada mata yang sebelahnya. Setelah itu kita periksa irisnya, yaitu apakah bentuknya berlekuk-lekuk, warnanya normal atau tidak, dan ada sinekia anterior dan posterior atau tidak. Lalu kita periksa lensanya, apakah letaknya baik, kejernihannya, dan shadow test. Kita menggunakan senter. Baik Ibu, pemeriksaannya telah selesai. Hasil pemeriksaan yang tadi kita lakukan yaitu yang pertama untuk konjungtiva palpebra Ibu, itu hasilnya hiperemis dan pada FLC tampak papil atau giant papil dengan gambaran cobblestone appearance. Nah, untuk konjungtiva bulbi Ibu hiperemis dan ada injection konjungtiva. Untuk kornea Ibu jernih dan sensibilitasnya normal. Untuk bilik mata depan juga normal, dan untuk pupil bentuk dan ukurannya normal. Untuk refleks cahaya langsung dan tidak langsung kedua mata Ibu alhamdulillah normal, serta iris dan lensa Ibu normal dan lensa Ibu itu jernih. Jadi mungkin sekian dari hasil pemeriksaannya Bu. Apakah yang ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada di? Oh ya, jadi saya rasa sudah jelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Dr. Ica, dokter yang bertugas pada hari ini. Kalau betul dengan Ibu siapa? Ibu Nia, Dok. Ibu Nia di berapa umur Bu? 25 tahun, Dok. 25 tahun nih ya, baik Ibu. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan bola mata. Nah, di sini tujuannya untuk menilai apakah terdapat kelainan atau hambatan terhadap gerakan bola mata Ibu. Nah, prosedurnya itu kita sebentar duduk berhadapan Bu, dan Ibu memandang lurus ke depan. Kemudian Ibu melihat ke arah senter yang akan saya pegang, dan Ibu menggerakkan mata sesuai arah senter tersebut. Nah, mungkin Ibu akan merasa kurang nyaman karena ada sinar yang mengenai mata Ibu, tapi di sini tujuannya Bu untuk melihat keadaan mata Ibu. Jadi apakah Ibu bersedia? Baik, jadi kita mulai Bu. Jadi yang pertama di sini saya menggunakan senter. Lalu senter ini saya arahkan ke arah glabella Ibu. Nah, di sini tujuannya untuk mengamati refleks kornea dan menilai posisi dari bola mata Ibu. Saya nyalakan senternya Bu. Nah, coba Ibu ikuti gerakan senternya. Ibu kepalanya jangan menoleh, matanya saja yang bergerak mengikuti. Baik Ibu. Oke, baik Ibu. Oke, baik, sekali lagi Bu. Oke, baik Ibu. Nah, di sini selanjutnya saya akan mengangkat kelopak mata Ibu dan Ibu melirik ke bawah sesuai dengan arah senter di. Tapi Ibu mungkin kurang nyaman. Tapi Ibu ikut geraknya. Oke. Oke, baik Bu. Oke, ikuti Bu. Oke, baik Ibu. Selanjutnya di sini saya akan letakkan pen lightnya pada jarak 30 cm depan mata Ibu. Lalu saya minta Ibu untuk ikuti pergerakan ujungnya untuk melihat ke arah hidung Ibu. Coba Ibu lihat. Oke, baik Ibu. Oke, baik Ibu. Nah, pemeriksaannya telah selesai Ibu. Nah, di sini yang saya dapatkan yaitu deviasi horizontal, yaitu terdapat hambatan pergerakan bola mata ke arah lateral pada kedua mata Ibu. Mungkin sekian pemeriksaan dan hasilnya Bu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada, Dok. Jadi, oh ya, saya rasa sudah jelas. Terima kasih Bu. Sama-sama, Dok. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Dok. Perkenalkan Bu, saya Dr. Ica, dokter yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Nia, Dok. Ibu Nia di berapa umur Ibu Nia? 40 tahun, Dok. 40 tahun. Oh ya, baik Ibu. Jadi pada hari ini Bu, kita akan melakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan lapangan pandang. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah ada gangguan pada pola dan luas lapangan pandang Ibu. Nah, ini biasa disebabkan oleh penyakit tertentu Bu. Nah, untuk prosedurnya itu nanti kita akan duduk berhadapan. Nah, saya akan periksa matanya Ibu satu persatu secara bergantian. Dan mata yang belum diperiksa itu ditutup terlebih dahulu dengan tangannya Ibu. Nah, pada saat saya memeriksa, tolong Ibu fokus ke mata saya dan tidak menoleh ke arah lain. Kemudian nanti saya akan gerakan tangan saya, dan jika Ibu lihat tangan saya bergerak, maka Ibu harus berikan saya kode. Misalnya Ibu bilang ada. Nah, apakah Ibu bersedia? Ya, Dok, saya bersedia. Baik, jadi kita mulai. Pertama mata kanan Ibu terlebih dahulu, jadi Ibu silahkan tutup mata kirinya. Baik, kita mulai Ibu. Lihat, Dok. Lihat, Dok. Oke, baik.
Diganti Bu lagi mata sebelahnya. Jadi sekali lagi tolong ibu fokus hanya ke mata saya dan jangan menoleh atau menggerakkan kepala ibu ke arah lain. Kita mulai. Lihat dok. Lihat dok. Oke, baik ibu, sudah selesai. Boleh dibuka lagi tangannya. Ya baik ibu, jadi dari hasil pemeriksaan tadi saya mendapatkan bahwa lapangan pandang inferior kedua mata ibu menyempit dibandingkan dengan lapangan pandang pemeriksa atau lapangan pandang orang pada umumnya. Inferior itu Bu yang saya maksud adalah lapangan pandang bagian bawah ibu. Jadi Bu, untuk pemeriksaan tambahannya untuk mengetahui lebih pasti apa penyebabnya, saya sarankan untuk melakukan CT scan kepala. Masih ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak ada yang dok. Tidak ada, mungkin saya rasa sudah jelas. Terima kasih Bu.